Nou, ik ben een Nijmegenaar, dus ik hou echt van Nijmegen. Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik echt heel erg van Nijmegen hou. Maar ik ben ook een paar keer in Utrecht geweest en ik... Ini baru top. Langkah super gemilang PSSI setelah proses Kevin Dix berjalan mulus. Ketum PSSI Erick Thohir gerak cepat dengan langsung terbang ke Belanda, tepatnya ke kota Utrecht, untuk temui striker keturunan Ole Romani untuk mau gabung timnas Indonesia. Demi penuhi kebutuhan penyerang timnas dan kejar target lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku, wah ini mantap sih memang Pak Erick. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta lengkapnya di sini. Admin pastikan kamu bisa takjub mendengarnya. Langsung guncang Eropa hari ini. Bikin bangga rakyat Indonesia. Gelandang berdarah Maluku di AC Milan, Tijani Reijnders menyala gacor dengan kantongi Luka Modric dan berikan mimpi buruk pada raksasa Eropa Real Madrid. Sampai dapat sorotan heboh seluruh media Eropa. Fans Garuda Auto bangga melihatnya. Nama Indonesia menggema di Eropa. Andai saja dulu Coach STY berhasil rayu Tijani, pasti timnas Indonesia punya gelandang top grade A kelas Eropa. Mantap! Sukses terus abangku Tijani. Super sensasional. Momen emas Marcelino Ferdinand. Berhasil cetak sejarah jadi pemain timnas Indonesia pertama yang dapat kesempatan tampil di Oxford United. Fans timnas Indonesia dibuat bangga. Apakah ini awal karir gemilangnya wonderkid timnas di Eropa? Simak fakta bahagianya di sini. Kamu pasti langsung kagum mendengarnya. Nah ini dia. Akhirnya fans Garuda bisa lega mendengarnya. Akhirnya FC Twente berikan update cedera Maes Hilgers jelang gabung timnas Indonesia. Dipastikan begini kondisi terbaru Hilgers. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tonton video sampai akhir dan simak penjelasan lengkapnya di sini. Breaking news bikin heboh. Fans timnas Jepang bisa kaget mendengarnya. Jelang laga tandang ke GBK dikonfirmasi resmi mendadak timnas Jepang dapat kabar buruk ini. Pelatih Hajime Moriyasu langsung pusing susun strategi karena hal ini. Apakah itu? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Dan temukan bagaimana Coach STY dan pemain timnas bisa manfaatkan hal ini untuk raih poin di GBK. Timnas Jepang... Yes, alhamdulillah kabar gembira. Fans Garuda dan Coach STY auto bahagia mendengarnya. Di saat Jepang tertimpa kabar buruk, manajer timnas Pak Sumarji pastikan tak ada laporan pemain cedera, seluruh skuad siap tempur saat timnas Indonesia jumpa Jepang dan Arab Saudi. Dalam misi amankan semua poin di GBK. Mantap, alhamdulillah. Kami selalu berdoa timnas Indonesia bisa raih poin maksimal versus Jepang dan Arab Saudi di GBK. Amin. Yes, ini baru top Marco Top. PSSI gak salah datangkan pelatih striker ini. Punya catatan ratusan gol dalam karirnya, pelatih striker timnas Indonesia Yeom Ki-hun beri tips super jenius agar bisa jadi sosok mematikan di depan gawang. Penyerang timnas auto gacor setelah lakukan hal ini. Bagaimana bisa? Tonton video sampai selesai dan temukan analisis mendalam dan ulasannya di sini. Sangat bangga dan bersyukur. Usai mengetahui laga timnas Indonesia versus Jepang terjual habis, Coach Shin Tae-yong ungkap pesan menyentuh pada seluruh fans timnas Indonesia. Semuanya auto terharu mendengarnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana fans Garuda di GBK mampu memberikan dampak besar bagi mental pemain? Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini baru top. Langkah super gemilang PSSI setelah proses Kevin Dix berjalan mulus. Ketum PSSI Erick Thohir gerak cepat dengan langsung terbang ke Belanda, tepatnya ke kota Utrecht, untuk temui striker keturunan Ole Romani untuk mau gabung timnas Indonesia.
demi penuhi kebutuhan penyerang timnas dan kejar target lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku, wah ini mantap sih memang Pak Erik. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta lengkapnya di sini. Admin pastikan kamu bisa takjub mendengarnya. Setelah sukses melancarkan proses naturalisasi Kevin Dix, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendapat banyak dukungan dan harapan dari para fans untuk terus memperkuat timnas Indonesia. Langkah mulus Dix dalam proses menjadi WNI membuka spekulasi bahwa Erick siap melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan lainnya yang berpotensi besar mengangkat performa timnas Indonesia. Spekulasi yang saat ini berkembang pesat adalah ketertarikan PSSI untuk memboyong striker tajam asal Belanda oleh Romanyk yang bermain untuk FC Utrecht. Keberadaan Romanyk yang dikenal sebagai penyerang berkualitas di Eredivisie menjadi titik cerah yang diharapkan bisa melengkapi kebutuhan lini depan skuad Garuda. Posisi striker telah lama menjadi perhatian serius bagi PSSI dan pelatih Shin Tae-yong karena performa timnas Indonesia di laga-laga terakhir seringkali kesulitan mencetak gol. Dengan ketajaman dan pengalaman bermain di Liga Eropa, Romanyk diharapkan bisa menambah daya serang Indonesia dan memperbaiki produktivitas gol. Tak hanya berhenti di meja perundingan, rumor harapan beredar bahwa Erick Thohir bahkan bersiap terbang langsung ke Belanda untuk bertemu Romanyk. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya langsung Erick untuk menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tim nasional dan meraih dukungan penuh sang pemain. Harapan kehadiran Erick di Belanda diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi Romanyk untuk bergabung dengan timnas Indonesia serta memastikan segala hal terkait proses naturalisasi berjalan lancar. Bagi timnas Indonesia, tambahan striker berkelas seperti Romanyk akan menjadi suntikan semangat dan motivasi yang sangat berarti. Apalagi mengingat target tinggi yang dicanangkan Erick dan jajaran PSSI lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia berada di putaran ketiga kualifikasi dan kehadiran pemain keturunan dengan kualitas seperti Romanyk diprediksi dapat meningkatkan peluang timnas melangkah lebih jauh di babak kualifikasi ini. Di sisi lain, Yunus Nusi mengkonfirmasi bahwa PSSI masih terus mencari striker berkualitas untuk diikut-sertakan dalam proses naturalisasi, baik dari pemain keturunan maupun lokal. Ya, kami masih dalam proses untuk naturalisasi striker, kata Yunus Nusi di Senayan, Jakarta. Langsung guncang Eropa hari ini. Bikin bangga rakyat Indonesia. Gelandang berdarah Maluku di AC Milan, Tijjani Reijnders menyala gacor dengan kantongi Luka Modric dan berikan mimpi buruk pada raksasa Eropa Real Madrid. Sampai dapat sorotan heboh seluruh media Eropa. Fans Garuda Auto bangga melihatnya. Nama Indonesia menggema di Eropa. Andai saja dulu Coach STY berhasil rayu Tijjani, pasti timnas Indonesia punya gelandang top grade A kelas Eropa. Mantap! Sukses terus abangku Tijjani. Gelandang AC Milan keturunan Maluku Indonesia. Tijjani Reijnders berhasil membuat bangga para penggemar sepak bola di tanah air. Setelah tampil gemilang dan membawa timnya mengalahkan Real Madrid 3-1 di kandang mereka, Santiago Bernabeu. Penampilan luar biasa Reijnders di ajang Liga Champions ini mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa dini hari tadi, AC Milan membuka keunggulan lebih dulu lewat sundulan Malik Thiaw pada menit ke-12, memanfaatkan umpan sepak pojok dari Christian Pulisic. Real Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui penalti Vinicius Junior di menit ke-23. Namun AC Milan kembali memimpin sebelum babak pertama usai melalui gol Alvaro Morata pada menit ke-39. Puncak kegemilangan Reijnders terjadi saat ia mencetak gol ketiga untuk AC Milan di menit ke-73 setelah menerima assist dari Rafael Leao. Gol ini tidak hanya memastikan kemenangan Milan, tetapi juga menonjolkan peran besar Reijnders sebagai jenderal lapangan tengah, menguasai permainan, dan mengendalikan tempo. Usai pertandingan, Reijnders menuai pujian dari berbagai media Italia yang menganggapnya sebagai playmaker hebat yang kini mulai memperlihatkan potensi maksimalnya. Football Italia menggambarkannya sebagai pengatur permainan sejati yang kini semakin aktif hadir di kotak penalti lawan.
Tuto Mercato Web menambahkan bahwa penampilan Reijnders menunjukkan betapa spesialnya ia mampu mendominasi lapangan di hadapan tim besar seperti Real Madrid. Pianeta Milan juga menyoroti kecerdasannya dalam mengatur permainan, menyebut Reijnders sebagai otak dari tim dan memuji kemampuannya dalam transisi, penguasaan bola, dan kecepatan vertikal saat menggerakkan bola ke depan. Corriere menambahkan orang Belanda ini menjadi bintang dan harus segera diamankan. Situs Sempre Milan bahkan menempatkan Reijnders sebagai rival terbaik di lapangan, menyebutnya sebagai gelandang yang memiliki mesin ketika berlari dan komputer saat mengatur serangan. Media Calcio Mercato memuji ketenangannya di bawah tekanan dan menyebutnya sebagai gelandang komplit. Penampilan Reijnders yang penuh percaya diri dan presisi ini tentu menjadi kebanggaan bagi Indonesia, terutama mengingat darah Maluku yang mengalir dalam dirinya. Para pecinta sepak bola di Indonesia berharap Reijnders akan terus bersinar dan membawa inspirasi bagi generasi muda di tanah air, menunjukkan bahwa pemain keturunan Indonesia juga mampu bersaing di panggung terbesar sepak bola dunia. Super sensasional, momen emas Marcelino Ferdinand berhasil cetak sejarah jadi pemain timnas Indonesia pertama yang dapat kesempatan tampil di Oxford United. Fans timnas Indonesia dibuat bangga. Apakah ini awal karir gemilangnya wonderkid timnas di Eropa? Simak fakta bahagianya di sini. Kamu pasti langsung kagum mendengarnya. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand akhirnya berhasil masuk daftar susunan pemain utama Oxford United untuk pertama kalinya. Pada laga pekan ke-14 Liga 2 Inggris musim 2024-2025, ketika Oxford United menjamu Hull City pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Nama Marcelino masuk dalam daftar 20 pemain yang dibawa oleh pelatih Des Buckingham. Meski tidak turun bermain dan hanya menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan selama 90 menit, pencapaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan bagi Marcelino. Pesepak bola berusia 20 tahun ini berhasil membuktikan bahwa dirinya layak dipertimbangkan sebagai bagian dari skuad senior setelah sebelumnya gagal masuk skuad dalam 13 pertandingan awal Liga 2 Inggris musim ini. Ia juga belum tampil saat Oxford United berlaga di ajang Piala FA dan Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025. Hingga kini Marcelino baru sekali tampil bersama tim U21 Oxford United dalam pertandingan melawan Notts County U21 pekan lalu. Dalam laga tersebut, ia bermain penuh selama 90 menit dan turut membantu tim meraih kemenangan. Fakta ini memperlihatkan bahwa Marcelino terus menunjukkan perkembangan dan kemungkinan besar hanya tinggal menunggu waktu hingga ia diberikan kesempatan bermain bersama tim utama Oxford United. Bagi pemain muda seperti Marcelino, mendapat kesempatan bermain di tim utama sangat penting untuk menambah pengalaman dan membangun kepercayaan diri. Jika performanya terus meningkat, bukan hanya Oxford United yang akan diuntungkan, tetapi juga timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang memiliki ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tentu akan merasakan dampak positif dari perkembangan Marcelino. Peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka lebar, terutama karena saat ini hanya berjarak 2 poin dari Australia. Tim yang berada di posisi akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dari grup C kualifikasi. Marcelino dengan pengalaman bermain yang terus bertambah di Inggris diharapkan akan membawa energi dan kualitas yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk mencapai impian tersebut. Nah ini dia, akhirnya fans Garuda bisa lega mendengarnya. Akhirnya FC Twente berikan update cedera Maes Hilgers jelang gabung timnas Indonesia. Dipastikan begini kondisi terbaru Hilgers. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tonton video sampai akhir dan simak penjelasan lengkapnya di sini. Kabar gembira datang terkait kondisi bek andalan timnas Indonesia, Maes Hilgers, yang diharapkan semakin membaik dan siap memperkuat tim saat melawan Jepang. Meski sempat mengalami cedera hamstring ketika memperkuat FC Twente dalam laga Eredivisie melawan Willem pada Sabtu lalu, proses pemulihan Maes menunjukkan perkembangan positif.
Pada laga tersebut, Mes ditarik keluar di menit ke-46. Tim medis FC Twente segera melakukan perawatan untuk memastikan cederanya bisa ditangani dengan cepat. Hingga saat ini, kondisi Mes masih dalam pemantauan intensif oleh klubnya. Twente sendiri belum memastikan apakah dia akan siap bermain dalam laga penting melawan OGC Nice di lanjutan Piala Eropa pada Jumat mendatang. Pengamat sepak bola Belanda Tijmen van Wissing menyampaikan bahwa keputusan terkait partisipasi Mes di laga tersebut baru akan ditentukan setelah pemeriksaan terakhir. Masih belum dapat dipastikan apakah Stuygen dan Hilgers akan masuk dalam skuad untuk Kamis. Keputusan akan diambil besok, tulis Tijmen di akun Twitternya. Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa sejauh ini belum ada laporan cedera yang akan menghalangi kehadiran pemain ke Jakarta. Seluruh 27 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong termasuk Mes Hilgers dijadwalkan bergabung pada 10 November mendatang. Sumarji memastikan bahwa seluruh pemain yang dipanggil siap hadir dalam kondisi terbaik. Sampai pagi ini tidak ada laporan dari para pemain yang memberitahu mereka tidak bisa hadir, termasuk Mes Hilgers, ungkap Sumarji. Dengan motivasi yang tinggi dan dukungan penuh dari para penggemar di Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia berharap mampu meraih poin penting dalam laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Breaking news bikin heboh. Fans Timnas Jepang bisa kaget mendengarnya. Jelang laga tandang ke GBK dikonfirmasi resmi mendadak Timnas Jepang dapat kabar buruk ini. Pelatih Hajime Moriyasu langsung pusing susun strategi karena hal ini. Apakah itu? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Dan temukan bagaimana Coach STY dan pemain Timnas bisa manfaatkan hal ini untuk raih poin di GBK. Timnas Jepang mendadak mendapat kabar buruk jelang laga kontra Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel antara Indonesia dan Jepang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November. Dan kabar ini berpotensi menguntungkan Indonesia, terutama jika Coach Shin Tae-yong dan tim mampu menyusun strategi terbaik dan memanfaatkan celah yang muncul dari absennya pemain kunci Jepang. Salah satu andalan Jepang, Ayase Uda yang berposisi sebagai penyerang dan telah mencetak 2 gol di putaran ketiga, dipastikan absen karena cedera hamstring. Penyerang berusia 26 tahun yang bermain untuk Feyenoord itu mendapatkan cedera dalam kekalahan klubnya dari Ajax di Liga Belanda pada 30 Oktober lalu. Menurut pernyataan resmi dari Feyenoord, Uda tidak akan bermain lagi sepanjang tahun ini dan baru akan kembali setelah jeda musim dingin. Absennya Uda jelas merupakan kehilangan besar bagi tim Samurai Biru yang memimpin grup C dengan catatan impresif 14 gol tanpa kebobolan dalam 3 laga awal melawan Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Bahkan rekor kemenangan beruntun mereka baru terhenti saat ditahan imbang oleh Australia dengan skor. Dengan tidak hadirnya Uda yang memiliki catatan luar biasa dengan 14 gol dalam 18 laga internasional, selama 2 tahun terakhir Jepang kehilangan salah satu senjata utamanya di lini serang. Ini menjadi peluang emas bagi Timnas Indonesia untuk bisa menahan laju Jepang, apalagi jika Shin Tae-yong dapat merancang strategi yang dapat mengantisipasi serangan Jepang dan memanfaatkan momen ini. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyebut absennya Uda sebagai kesempatan bagi bakat-bakat baru di skuadnya. Dari yang saya tahu, Ayase Uda mengalami cedera hamstring dan tidak akan bermain dalam pertandingan. Saya melihat ini sebagai peluang bagi talenta baru di tim, ujar Moriyasu. Ia dijadwalkan mengumumkan daftar lengkap skuad Jepang pada Kamis 7 November. Bagi Timnas Indonesia, ini adalah momen krusial untuk mempersiapkan strategi terbaik dan tampil penuh percaya diri. Timnas saat ini menempati posisi kelima di klasemen sementara grup C dengan 3 poin dan kemenangan atas Jepang akan sangat berarti dalam upaya meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Fans Garuda dan Coach STY auto bahagia mendengarnya.
Di saat Jepang tertimpa kabar buruk, manajer timnas Pak Sumarji pastikan tak ada laporan pemain cedera, seluruh skuad siap tempur saat timnas Indonesia jumpa Jepang dan Arab Saudi. Dalam misi amankan semua poin di GBK. Mantap, alhamdulillah. Kami selalu berdoa timnas Indonesia bisa raih poin maksimal versus Jepang dan Arab Saudi di GBK. Amin. Kabar baik datang bagi pelatih Shin Tae-yong dan para pendukung timnas Indonesia, karena seluruh pemain dinyatakan siap tempur menghadapi laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa kekhawatiran publik terkait cedera beberapa pemain kunci kini dapat diredakan. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, beberapa pemain kunci seperti Mads Hilgers, Jakob, dan Yance Sayuri sempat dikabarkan mengalami cedera yang mengkhawatirkan banyak pihak. Mads Hilgers, bek andalan berusia 23 tahun, sempat mengalami cedera hamstring saat membela FC Twente dalam laga Eredivisie. Pada laga itu, ia hanya bermain hingga menit ke-45 sebelum digantikan. Di sisi lain, Jakob dan Yance Sayuri juga sempat dilaporkan mengalami cedera saat bermain untuk Malut United menghadapi Persita Tangerang. Namun Sumarji memastikan bahwa kondisi semua pemain telah membaik dan mereka siap tampil maksimal di laga nanti. Sampai pagi ini saya sudah konfirmasi dengan sekretaris tim dan tidak ada laporan dari para pemain yang menyatakan mereka tidak bisa hadir, ujar Sumarji pada Selasa kemarin. Jadi semua pemain yang dipanggil termasuk Mads Hilgers siap datang dan akan berkumpul di Jakarta pada 10 November nanti. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil mengumpulkan 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dengan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur, laga melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi di klasemen grup dan memperkuat peluang menuju Piala Dunia 2026. Yes, ini baru top Marco Top. PSSI gak salah datangkan pelatih striker ini. Punya catatan ratusan gol dalam karirnya, pelatih striker timnas Indonesia Yeom Ki-hun beri tips super jenius agar bisa jadi sosok mematikan di depan gawang. Penyerang timnas auto gacor setelah lakukan hal ini. Bagaimana bisa? Tonton video sampai selesai dan temukan analisis mendalam dan ulasannya di sini. Pelatih striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun bukan hanya berbicara soal strategi, tetapi juga menunjukkan bukti nyata melalui karirnya yang cemerlang. Dengan pengalaman panjang dan produktivitas tinggi, Yeom telah mencetak lebih dari 100 gol dan menyumbang 131 assist dalam 546 pertandingan di Liga Korea. Sebagai mantan pemain internasional Korea Selatan, ia juga mencetak 5 gol dari 57 caps untuk Taguk Warriors. Sebuah catatan yang membuat pelatih Shin Tae-yong yakin memilihnya. Untuk mendampingi para striker Garuda, Yeom Ki-hun membagikan rahasia kesuksesannya di depan gawang kepada pemain-pemain timnas Indonesia yang diasuhnya. Kuncinya menurut Yeom adalah latihan yang konsisten dan keras. Bukan hanya sekadar mendengarkan arahan pelatih, para pemain harus benar-benar menerapkan dan mengembangkan kemampuan mereka dalam sesi latihan harian. Latihan adalah dasar yang utama, ujar Yeom dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Saya bisa memberikan banyak saran, tapi semua itu akan sia-sia jika mereka tidak menjalankannya secara konsisten dan bersungguh-sungguh. Ex-bintang Suwon Samsung Blue Wings ini menekankan pentingnya meningkatkan rasa percaya diri di depan gawang lawan. Untuk menjadi striker andal, latihan tak cukup hanya dilakukan di depan gawang. Latihan di berbagai area, termasuk sisi lapangan, juga sangat penting. Menurutnya, kesempatan untuk mencetak gol sering kali muncul dari posisi yang tak terduga, sehingga para pemain harus siap di segala situasi. Intinya, mendengarkan arahan saja tidak cukup. Mereka harus memahami dan mengembangkan pelajaran tersebut, serta berlatih lebih banyak secara individu, lanjut Yeom.
Latihan di sisi lapangan itu juga perlu, karena peluang bisa muncul dari mana saja, bukan hanya di depan gawang. Sebagai pelatih, Yeom bertekad memberikan arahan tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui praktik langsung di lapangan. Ia ingin menunjukkan teknik-teknik penting agar para striker timnas Indonesia dapat mengonversi setiap peluang menjadi gol. Meskipun saat ini Yeom baru bisa fokus pada peningkatan performa striker, ia berharap semua ilmu yang diberikan dapat membantu timnas Indonesia tampil lebih tajam di lapangan. Saya akan terus membagikan ilmu dan praktik terbaik kepada mereka, tutup Yeom Ki-hun dengan optimis. Sangat bangga dan bersyukur. Usai mengetahui laga timnas Indonesia versus Jepang terjual habis, Coach Shin Tae-yong ungkap pesan menyentuh pada seluruh fans timnas Indonesia. Semuanya auto terharu mendengarnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana fans Garuda di GBK mampu memberikan dampak besar bagi mental pemain? Simak ulasan lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong merasa bangga dan bersyukur melihat dukungan besar dari para fans timnas Indonesia untuk laga menghadapi Jepang. Tiket pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November itu ludes habis terjual, menciptakan antusiasme luar biasa yang menjadi motivasi tambahan bagi Shin Tae-yong dan skuad Garuda demi meraih hasil maksimal. Melalui unggahan di akun Instagram Erick Thohir, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para supporter yang akan memadati stadion. Ia meminta para fans untuk memberikan dukungan penuh selama laga berlangsung. Please support Garuda Indonesia, tulis Shin Tae-yong, berharap dukungan masif di stadion bisa menginspirasi para pemain untuk tampil maksimal di lapangan. Pertandingan ini merupakan laga kelima di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia bertekad untuk bangkit dan mengincar hasil positif melawan Jepang yang merupakan salah satu tim terkuat di grup. Meski target realistisnya adalah mendapatkan 1 poin, peluang untuk memenangkan laga tentu tetap ada jika para pemain mampu tampil maksimal dan memanfaatkan dukungan penuh dari tribun. Selepas laga melawan Jepang, timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan Arab Saudi di GBK pada 19 November 2024. Hasil positif dalam kedua pertandingan ini sangat penting bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 6 pertandingan tersisa, timnas Indonesia masih berpeluang besar untuk finish di posisi 4 besar dan melaju ke babak kualifikasi selanjutnya. Dukungan penuh dari supporter setia Indonesia akan menjadi kekuatan tersendiri, memberikan semangat tambahan bagi Tom Haye dan rekan-rekan untuk menampilkan performa terbaik mereka di setiap laga yang tersisa.